Ya, kembali lagi bersama saya Yohanan Ardika. Kali ini saya akan kita bersama-sama ya akan membahas tentang soal cerita untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, untuk sistem persamaan linear 3 variabel sendiri dalam video saya di channel YouTube saya sudah pernah saya bahas. Bisa di-scroll lagi, bisa dicari kembali videonya. Sudah urut dari SPLDV ya, yang 2 variabel itu seperti apa, itu sudah saya berikan contohnya. Dan juga untuk SPLTV yang 3 variabel contohnya seperti apa, itu sudah saya berikan di video saya ya, bisa dicari kembali tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kali ini saya akan bahas tentang soal cerita dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita di sini hanya tentang soal yang kontekstual, tapi bagaimana penyelesaiannya dan seterusnya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini saya berikan kembali tentang bagaimana ya langkah-langkah dalam penyelesaian SPLTV ini untuk mengingat kembali. Yang pertama, eliminasikan sebuah variabel dari dua persamaan. Kita ketahui sendiri bahwa persamaan linear 3 variabel itu ada 3 variabel ya, A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 misalnya. Yang kedua A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Kemudian A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, saya kepotong dikit ya. Saya coba geser. Nggak bisa. Nah, ini ya. Biar kelihatan. Jadi dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut, nah, akan kita eliminasikan sebuah variabel dari dua persamaan, misal persamaan 1 dan 2. Nah, ini misal persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ada tiga persamaan ya. 1, 2, 3. Misal kita pilih persamaan 1 dan 2. Oke, boleh silahkan misal persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Itu kita eliminasi, kemudian 2 dan 3 juga boleh, baik 1 dan 3 juga dipersilahkan, seperti itu ya. Terserah kalian mengeliminasi persamaan yang mana. Nah, yang saya tekankan di sini dia harus konsisten. Misal pertama eliminasi variabel X, yang kedua juga eliminasi variabel X. Ini ya. Kecuali ada kasus khusus yang bisa ada jalannya lebih cepat, tapi secara umum ini akan lebih konsisten, akan lebih membantu pasti dapat hasil yang lebih sederhana lagi hingga kita dapat variabel X, Y, Z-nya. Itu. Intinya konsisten ya. Pertama eliminasi Z nggak masalah, tapi yang kedua juga harus eliminasi Z-nya, variabel Z. Oke. Yang kedua dari eliminasi nomor 1 didapat dua persamaan baru. Misal persamaan 4 dan 5 diberi nama hasilnya. Tapi di situ dia sudah menjadi sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Itu. Ada tiga variabel, misal X, Y, Z, sudah kita eliminasi satu, misalnya Z-nya. Berarti tinggal ada dua variabelnya, jadi sistem persamaan linear dua variabel. Itu. Selesaikan dengan metode eliminasi substitusi kembali, ya, untuk mendapatkan salah satu nilai variabel. Nah, metode eliminasi substitusi, setelah satu variabel didapat, kita substitusikan nilai itu ke yang didapat nomor 2 tadi, mau baik persamaan 4 atau persamaan 5. Nanti akan kita dapat lagi satu variabel, kemudian substitusikan kembali dua variabel yang telah diketahui itu. Oke, dikembalikan lagi ke persamaan awal, boleh 1, 2, atau 3.
Nah, nanti sudah didapat penyelesaiannya. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Seperti itu ya penyelesaiannya. Lanjut. Nah, kita kembali di sini ke tujuan pembelajaran untuk video ini. Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi di sini kita masalahnya bukan dari persamaan aja, tapi persamaannya itu kita dapat dari masalah kontekstual. Atau biasanya sering dikatakan, biasanya tentang soalnya soal cerita. Ya, dari masalah kontekstualnya nanti diberikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, banyak sekali siswa mungkin ya yang saya ketahui sih, mungkin beberapa juga nggak mengalami kesulitan, tapi ada yang beberapa yang mengalami kesulitan. Ketika ada soal cerita, pertama mungkin malas untuk membaca. Itu. Padahal itu penting ya. Dan karena ketika malas untuk membaca, akhirnya nggak tahu mau memulai menjawab soal ceritanya itu dari mana. Itu. Bingung, ini harus gimana, yang ditanyakan apa. Nah, itu pentingnya kalian harus memahami. Nah, untuk membantu ke dalam kesulitan tersebut, saya berikan sebuah langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah menyelesaikan masalah kontekstual tentang SPLTV. Ini hanya untuk membantu aja. Oke, ini saya huruf depannya saya huruf apa untuk singkatan, untuk mengingat-ingat mungkin PDBS. Itu hanya untuk mengingat aja. PDBS. Mau buat singkatan kalimat apa terserah. Oke. Bisa misalnya Piala Dunia apa BS, Piala Dunia bola sepak atau apapun itu, nah itu hanya untuk mengingat-ingat aja ya. PDBS. Apa itu P-nya di sini? P-nya itu pahami. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya tadi, kita harus memahami. Memahami itu kita harus membaca dengan runtut ya. Dengan runtut dan dipahami, tidak hanya membaca. Pahami lebih dulu soal yang diberikan dan konteks pembicaraan. Kita harus paham pembicaraan itu tentang apa. Pahami dulu. Oke, nanti membicarakan tentang apa, misalnya membeli suatu barang, barang apa, siapa aja yang beli, dan seterusnya itu kita harus paham dulu. Oke, pahami. Yang kedua, definisikan. D, PDBS. Definisikan. Nah, ini penting. Biar kita nggak salah, biar kita lebih teliti dan nggak, apa ya, biar terarah ke jawabannya, yang pertanyaannya apa. Nah, itu. Definisikan variabel yang ada dalam permasalahan. Misal variabel X itu sebagai apa, Y itu sebagai apa, Z itu sebagai apa. Kita harus tahu itu. Kalau kita nggak tahu, nanti asal X, Y, Z, tapi kita nggak tahu definisinya itu apa, akan rawan terjadi kesalahan ya, baik dalam menerjemahkan dan pengerjaannya juga. Oke, penting ini. Nanti kita coba bagaimana kita mendefinisikan. Yang ketiga, bentuk. PDBS. B-nya bentuk. Bentuk apa? Bentuk model matematikanya. Kita bentuk model matematikanya dari variabel yang telah kita definisikan, akan kita bentuk model matematikanya ke dalam persamaan-persamaan. Oke, persamaannya lebih dari satu pasti, yaitu minimal itu 3 dalam SPLTV. Ada 3 persamaan nanti yang ada dalam permasalahan hingga membentuk sistem. Oke, jadi di sini kita akan membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Itu. Setelah ketemu SPLTV-nya, kembali seperti pada materi sebelumnya tentang SPLTV. Nah, penyelesaian SPLTV diselesaikan. Oke, di atasnya tadi sudah saya berikan langkah-langkahnya seperti apa. Itu. Ingat-ingat ya, PDBS ini hanya untuk membantu aja. Dan di setiap buku mungkin memiliki cara yang berbeda-beda, di setiap guru memberikan pengalaman belajar yang berbeda-beda. Nah, ini saya hanya untuk membantu aja, mengingatkan PDBS, pahami, definisikan, bentuk, dan selesaikan. Oke. Ini saya utarakan tadi ya, banyak terjadi ketika soal cerita terus nggak tahu harus gimana. Nah, ini langkah-langkah ini kalian harus pahami, harus ikuti, dan ini bisa membantu kalian menjawab. Oke, langsung kita ke contoh soal. Contoh soal. Nah, PDBS, ingat-ingat PDBS.
Oke, ini hanya untuk mengingat-ingat ya. PDBS. B. Pahami dulu. Mari kita baca. Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Oke, dari sini kita paham apa? Ada 3 orang anak ya, berbelanja di sebuah toko. Itu kalimat pertama. Selanjutnya, Ali membeli 2 buah buku. Wah, di sini Ali membeli 2 buah buku, 2 buah buku tulis ya, sorry. Sorry. 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ada 3 barang di sini yang Ali beli. Apa? Buku, buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, kalimat berikutnya, Ali harus membayar 4.700. Oke, dari ada 3 barang itu tadi yang dibeli Ali, dia harus membayar 4.700. Itu. Bayangkan dalam otak kita, Ali membayar 4.700. Kemudian kalimat berikutnya, Badar ini. Membeli sebuah buku tulis. Nah, dia juga membeli, Badar juga membeli buku tulis, sebuah buku tulis ya, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Sama barang, dia juga membeli 3 barang. Buku tulis, pensil, penghapus. Cuma jumlahnya berbeda ya, buku tulisnya hanya 1 buah, pensilnya 2 buah, penghapusnya 1. Badar harus membayar, nah dia membeli itu tadi, dia membayar 4.300. Charlie membeli 3 buah buku tulis. Nah, ini yang ketiga tentang Charlie. Dia membeli 3 buah buku tulis. 2 buah pensil dan sebuah penghapus. Konteks di sini sama kembali ya. Si Charlie juga membeli 3 benda di toko buku tadi. Nah, di sini Charlie harus membayar 7.100. Oke, paham ya. Jadi ada 3 anak di toko buku, dia membeli buku tulis, pensil, mereka membeli buku tulis, pensil, dan penghapus. Masing-masing jumlahnya berbeda, dan harus membayarnya pun berbeda juga. Nah, pertanyaannya, berapa harga sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Harga. Itu. Kita berarti di sini diketahui ada 3 anak membeli 3 barang di toko buku. Kemudian ditanyakannya harga per item tadi. Buku tulisnya berapa, pensilnya berapa, penghapusnya berapa. Oke, langkah memahami kita sudah selesai. Oke, kita sudah memahami. Definisikan. Oke, kita akan definisikan ya. Misal kita definisikan X Oke, kita akan definisikan untuk selanjutnya ya. D itu definisikan dari PDBS. Pahami, kita sudah memahami soal ini. D definisikan. Kita akan definisikan yang ada di soal ini. Tadi saya di contoh di atas langkahnya itu definisi ini misalnya kita akan menamai variabel X, Y, Z. Misal, bisa aja kalian pakai variabel A, B, C. Boleh, silakan. Oke, kita pakai X, Y, Z. Oke, biasanya ya ini dalam definisi bisa juga kita lihat dari pertanyaan. Kalimat pertanyaannya dia tentang apa tuh sebenarnya? Ini salah satu indikasi ya. Berapa harga buku tulis, pensil, penghapus? Nah, kita definisikan tiga benda itu. Harga buku tulis, pensil, penghapus. Itu salah satu indikator ya. Biasanya ada di pertanyaan. Itu. Atau yang ada di tiga ini tadi ya. Maksudnya Ali kan membeli buku tulis, pensil, penghapus. Badar juga sama membeli buku tulis, pensil, penghapus. Charlie membeli juga buku tulis, pensil, penghapus. Jadi semua ada itu. Ada variabel-variabel itu. Ada buku tulis, pensil, penghapus. Di pertanyaannya pun juga sama. Harga untuk sebuah buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, berarti kita definisikan untuk yang pertama, X itu misalnya harga sebuah buku tulis. Itu contoh. Berarti yang Y bisa saya tulis harga
sebuah pensil. Kemudian yang ketiga, harga sebuah penghapus. Oke. Nah, itu bagian definisi. Oke, selanjutnya apa? Bentuk. PDBS. Selanjutnya kita akan membentuk PDBS. Bentuk. Bentuk model matematikanya gimana? Model matematika. Oke. Nah, pada model membentuk ini kita mau nggak mau kita harus kembali lagi ke soalnya ya. Tapi di sini kita sudah beri nama X, Y, Z itu sudah kita definisikan. Ali membeli 2 buah buku, berarti artinya 2 buah buku. Tujuan akhirnya dia nanti Ali itu membayar 4.700 tentang harga kan. Nah, berarti kita bisa pakai variabel X. 2 buah buku, harga buku tulis itu X, berarti 2 kali X, ya kan? Terus sebuah pensil, berarti ditambah harga sebuah pensil itu Y, dan sebuah penghapus Z. Sama dengan 4.700. Oke, itu kita paham, bisa kita bentuk. Pertama ya. Yang kedua, si Badar. Dia membeli sebuah buku tulis, berarti harga buku tulis itu X. 2 buah pensil artinya 2 Y, Y-nya itu harga pensil, dan sebuah penghapus plus Z. Badar harus membayar 4.300. Ini persamaan kedua. Yang ketiga, Charlie. 3 buah buku. Buku itu X ya, berarti 3X. 2 buah pensil berarti 2Y. Dan sebuah penghapus berarti Z. Sama dengan 7.100. Dah, kita sudah selesai dalam membentuk model matematikanya. Ada 3 persamaan. Yang ini ke pertanyaannya ya. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Oke. Dan kita coba kerjakan. Oke, kembali lagi di sini ya. Sudah saya tuliskan kembali di sini. Ada 3 sistem. Ada 3 persamaan ya. Ini jadi satu sistem. Nah, PDBS. Oke, ingat-ingat PDBS. Kita sudah sampai ke membentuk. Yang terakhir adalah selesaikan. Oke. Berarti kita harus mengeliminasi ya. Langkah pertama misalnya pakai romak 1 aja. Eliminasi 1 dan 2. Ini bebas, mau 1, 3, 1, 2, 2, 3 itu terserah. Oke. Nah, yang penting yang saya tekankan eliminasinya harus konsisten. Eliminasi Y berarti kedua juga Y. Eliminasi X kedua juga X. Eliminasi Z kedua juga Z. Itu ya. Nah, kalau saya lihat di sini koefisiennya yang sudah sama semua itu Z-nya. Ya kan? Nah, ini salah satu indikasi juga untuk mempercepat ya. Tapi nggak harus. Misalnya mau eliminasi X, hasilnya pasti sama. Tuh. Karena koefisiennya sudah sama, Z-nya saya eliminasi. Z itu eliminasi variabel Z-nya ya. Oke, 1 dan 2 berarti 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300. Nah, ini bisa saya eliminasikan variabel Z-nya, langsung saya kurangi karena tandanya sama, plus plus. Kalau tandanya sama min juga dikurangi. Tapi kalau tandanya berbeda itu harus ditambah. Itu. Ya, karena ini tandanya sama, plus plus saya kurangi ya. 2X kurangi X. X. Y kurangi 2Y. Berarti min Y. Z kurangi Z habis. Berarti yang sini 4.700 kurangi 4.300. Berarti tinggal 400 ya. Oke, kita dapatkan persamaan 4 misalnya. Kemudian langkah kedua, misal saya eliminasikan 2, 3 ya.
Oke, 23. Oke, berarti di sini 2x plus y plus z sama dengan 4.700. 3x plus 2y plus z sama dengan 7.100. Oke, saya kurangkan di sini. Z-nya habis. 2x kurangi 3x berarti min x. Y kurangi 2y min y. 4.700 dikurangi 7.100 berarti 5, 21, 24 ya. Min 2.400. Ya kan? 4, 5, 6, 6, 7, 1. Ya benar, min 2.400. Nah, ini seperti langkah yang saya ditunjukkan di atas tadi, langkah-langkahnya ya. Didapat persamaan 4 dan 5 itu persamaan linear dua variabel. Yaitu yang keempat. Nah, berarti kita eliminasikan itu. Maka ketiga eliminasi 4 dan 5 yang kita dapat. Berarti di sini x min y sama dengan 400. Kemudian min x min y min 2.400. Nah, mau eliminasi apa terserah. Nah, ini udah variabelnya sudah sama semua ya. Misal kita eliminasi x lah. Eliminasi variabel x. Berarti, nah ini biar untuk membiasakan ya. Biar kita makin tahu juga. Ini tanda variabel x-nya tandanya berbeda. Bisa kita eliminasi tapi kita tambah. Itu enggak harus dikurangi. Oke, berarti x tambah min x itu 0. Min y ditambah min y, hati-hati harus teliti kalau bingung ditulis. Min y ditambah min y, berarti min y min y. Minus 2y. Sama dengan, ini ditambah. Berarti min 2000. Tuh ya. Berarti y sama dengan min 2000 dibagi min 2. Berarti kita dapat y-nya 1000. Nah, kita selesai. Kita dapat salah satu nilai variabel. Substitusikan ke salah satu. Misalnya saya substitusikan ke nomor 4 ya. Berarti x min y-nya jadi 1000 sama dengan 400. Sorry. Berarti x ini min 1000 pindah ruas ya. Change of position. Berarti 400 tambah 1000. Maka kita dapat x-nya 1400. Oke, good. Sudah dua variabel kita dapat. Substitusikan lagi ke persamaan awal. Misalnya kita masukkan ke persamaan ke-1 ya. Substitusi ke-1. Boleh milih 1, 2, 3 itu boleh semua. Oke, berarti 2 kali 1400. 2x tambah y. Y-nya 1000. Tambah z sama dengan 4700. Oke, maka di sini saya dapatkan 2800 tambah 1000 tambah z sama dengan 4700. Ini 2 tambah 2800 tambah 1000 3800 ya. Plus z sama dengan 4700. Berarti z-nya sama dengan 4700 dikurangi 3800. Itu. Maka kita dapatkan Z-nya sama dengan 789. 900. Selesai. Jangan lupa, jadi penyelesaiannya adalah ini ya, X-nya 1400, Y-nya 1000, Z-nya 900. Ini kembalikan lagi X tadi harga pensil ya. Oh, buku tulis, sorry. Buku tulisnya 1400, pensilnya itu Y1000 dan penghapusnya Z-nya ya. Ini 900. Itu.
Oke, bisa dikembalikan lagi ditulis boleh. Seperti itu contohnya, oke. Jadi pahami lagi ya langkah-langkahnya PDBS, oke. Dan ini di sini di bagian S selesaikan. Oke, bisa dilihat lagi tadi langkah-langkah penyelesaian SPLTV seperti apa. Nah, itu bisa dicek lagi. Selanjutnya, oke, contoh soal untuk tipe yang tentang bilangan biasanya. Ini di teori bilangan ya, tapi juga diselesaikan bisa dengan SPLTV. Sama langkahnya ya. Ingat-ingat P, D, B, S. Ini aja hanya untuk mengingat aja. Pahami, yuk kita pahami bersama. Diketahui tiga bilangan A, B, dan C. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Oke, dari kalimat yang pertama dulu kita dapatkan ada tiga bilangan A, B, C. A itu bilangan pertama, B itu bilangan kedua, C itu bilangan ketiga. Oke, rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Oke, di rata-rata berarti bilangan 1 ditambah bilangan 2 ditambah bilangan 3 dibagi 3 itu sama dengan 16. Itu rata-rata. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lain dikurangi 4. Carilah bilangan-bilangan itu. Nah, oke, setelah kita pahami tadi pernyataan-pernyataannya di soal, langkah selanjutnya adalah definisi. Tadi definisi bisa kita bantu, kita lihat dari pertanyaan. Carilah bilangan-bilangan itu. Bilangan apa tuh tadi yang diketahui? Tiga bilangan A, B, C. Ya udah. Berarti A kita misalkan sebagai bilangan pertama, B definisikan ya bilangan kedua, C bilangan ketiga. Nah, itu bisa kita definisikan seperti itu. A itu bilangan pertama, B itu bilangan kedua, C bilangan ketiga. Itu yang akan kita cari. Bilangan-bilangan itu. Nah, langkah selanjutnya bentuk. Oke, akan kita bentuk. Nah, ini untuk membentuk kita kembali lagi ya ke soalnya kita pahami tadi. Rata-rata dari ketiga bilangan itu sama dengan 16. Berarti artinya jumlah dari ketiga bilangan A plus B plus C rata-rata berarti dibagi 3 itu sama dengan 16. Ini pertama nih yang kita dapat. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ini bisa kita pindah ruas sana ya, pembagian di sana jadi perkalian. Maka kita dapat A plus B plus C sama dengan berapa? 18, 48. Oke, 48. Ini pertama kita dapat. Dari yang kedua, bilangan kedua ditambah 20, ikutin dulu. Bilangan kedua itu B. Ditambah 20. Sama dengan jumlah bilangan lainnya. Bilangan lainnya berarti tinggal A tambah C. Dapat. Bisa kita bentuk seperti ini? Oke, bisa ya. Berarti bisa saya tulis B-nya bisa saya pindah ruas. B-nya jadi min. Oke, jadi 20 A plus C min B. Atau bisa saya balik nulisnya A plus C min B, atau bisa min B-nya saya dekatkan ya biar sama urut. Min B plus C sama dengan 20. Itu. Ini hanya saya balik aja. B-nya dulu yang saya tulis. B-nya yang min. Kemudian kalimat berikutnya, bilangan ketiga sama dengan jumlah bilangan yang lainnya dikurangi 4. Bilangan ketiga itu apa? C. Sama dengan jumlah bilangan yang lain, berarti A tambah B dikurangi 4. Nah, dari sini bisa pindah ruasnya terserah ya, silahkan. Sama aja nanti. Misal C-nya yang saya pindah sana, min 4-nya saya pindah sana, sehingga saya dapat 4 sama dengan A plus B min C. Atau bisa saya balik, A plus B min C sama dengan 4. Oke, saya sudah dapat bentuk-bentuknya ya. Mari kita
langkah selanjutnya apa langkah selanjutnya? SPDBS. Sudah kita bentuk. Langkah selanjutnya selesaikan. Ya, bisa saya tulis. A plus B plus C sama dengan 48. A min B plus C sama dengan 20. A plus B min C sama dengan 4. Ini yang kita bentuk tadi, kita akan masuk ke langkah terakhir, PDBS, selesaikan. Oke. Nah, ini sebenarnya lebih mudah ya, karena apa? Karena koefisiennya sudah satu semua ternyata. Nggak masalah. Misal kita eliminasi apa? Variabel A, boleh. Yuk, kita eliminasi ya, variabel A. 48, ini langkah pertama akan saya lakukan eliminasi 1 dan 2. Ini ya, ini sebagai 1, ini 2, dan ini 3. Oke, berarti A min B plus C sama dengan 20. Saya eliminasi A, berarti langsung saya min, karena dia positif-positif, habis. Plus B, B dikurangi min B, jadi 2B ya. Oke, plus C kurangi C ternyata habis. Nggak masalah ya, berarti kita dapatkan nilai B-nya, langsung ya nanti langsung kita dapatkan nilai B-nya ya. 2B sama dengan 48 kurangi 20, 28. Berarti kita dapatkan B sama dengan 28 dibagi 2. B sama dengan 14. Oke, ternyata kita sudah langsung dapat variabel B-nya. Ini kok bisa langsung ketemu ya, nggak masalah. Jadi tergantung soalnya juga. Berarti ini misalnya kita anggap persamaan 4-nya ini. Nggak masalah ya, langsung dapat ketemu variabelnya, ini justru malah lebih cepat. Langkah selanjutnya, eliminasi 2 dan 3. Oke, eliminasi 2 dan 3, misalnya A min B plus C sama dengan 20, A plus B min C sama dengan 4. Saya eliminasi A juga, tetap harus konsisten ya. Berarti saya kurangkan. A min A habis. Min B, berarti min 2B. C min C, berarti plus 2C. Sama dengan 20 kurangi 4, 16. Oke, dapat persamaan 5. Biasanya kita eliminasi lagi kan 4 sama 5, tapi di sini 4 kita sudah dapat variabel B. Berarti bisa kita substitusikan langsung. Tuh. Berarti jadi itu langkahnya hanya eliminasi substitusi itu. Gunakan 3 persamaan itu. Substitusi 4 ke 5. Oke. Berarti B-nya saya ganti 14 ya. Plus 2C sama dengan 16. Ini berarti min 28 plus 2C sama dengan 16. 2C, 16, min 28 pindah jadi plus 28. Oke, konsep pindah ruas itu sebenarnya kita perlakukan kesetimbangan ya. Kiri ditambah 28, kanan tambah 28. Tapi untuk mempermudah, kita pakai istilah pindah ruas itu. Oke, berarti kita dapat 2C sama dengan 344. Berarti C-nya sama dengan 44 per 2. Kita dapat C-nya 22. Oke, kita sudah dapat B, sudah dapat C. Substitusikan ke salah satu. Oke, kita dapat nilai A-nya. Misal ke 1 ya. Berarti A ditambah 14 tambah 22 sama dengan 48. Berarti A ditambah 36. Berarti A sama dengan 48 kurangi 36. A sama dengan 12. 48. Ya, betul. Jadi, penyelesaiannya 12,14,22. Di mana X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 14, dan Z-nya sama dengan 22 ya. Sorry kok X, Y, Z.
Harusnya tetap konsisten ya. Biasanya tadi kebiasaannya sebelumnya. Berarti A, B, C. Bilangan pertama 12, bilangan kedua 14, bilangan ketiga 22. Oke. Jadi seperti itu, ingat-ingat hanya untuk mempermudah kalian biar nggak bingung langkah yang harus dilakukan apa, kita pakai PDBS. Oke, pahami, definisikan, bentuk, dan selesaikan. Oke, mau bentuk seperti apa bisa diputar kembali videonya untuk dipelajari dan dipahami. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih dan semangat belajar. Semoga bisa membantu memahami dan memberi semangat lagi untuk banyak berlatih. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat belajar.